Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya pemberdayaan masyarakat pada era new normal. Simak terus videonya ya. Wabah COVID-19 yang melanda Indonesia dan juga berbagai negara di dunia telah memberikan dampak signifikan bagi sektor perekonomian secara global, tak terkecuali perekonomian di Indonesia. Kebijakan-kebijakan telah diterapkan oleh pemerintahan Indonesia, mulai dari PSBB hingga PPKM. Hal tersebut diberlakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Namun, kebijakan ini sangatlah berdampak serius bagi dunia usaha, termasuk kalangan ekonomi kreatif dan seni. Belakangan, pemerintah mulai mewacanakan tatanan kenormalan baru atau disebut dengan new normal sebagai upaya untuk pemulihan kembali perekonomian Indonesia. Pasca terpuruk akibat pandemi COVID-19, pelaku ekonomi kreatif di Indonesia terus berjuang menjadi garda terdepan untuk mengambil bagian dalam momentum Indonesia bangkit. Tak bisa dipungkiri bahwa sektor ekonomi kreatif di seluruh dunia memang terus menggeliat di era milenial sekarang ini. Di Indonesia sendiri, industri kreatif sangat berperan penting bagi penopang pertumbuhan ekonomi baik secara digital maupun konvensional. Lalu, apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan sebuah ide serta pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama dalam kegiatan ekonominya. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian dunia telah mengalami transformasi dengan cepat. Dari yang tadinya berbasis sumber daya alam, sekarang menjadi berbasis sumber daya manusia. Dari era pertanian menjadi era industri dan informasi. Konsep ekonomi kreatif biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi perwujudannya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi telah sampai pada taraf ekonomi kreatif setelah beberapa waktu sebelumnya, dunia dihadapi dengan konsep ekonomi informasi, yang mana informasi menjadi hal utama dalam pengembangan ekonomi. Dengan adanya ekonomi kreatif, terbukti banyak membantu pertumbuhan perekonomian negara. Karena banyak pengusaha yang berhasil menuangkan ide dan kreativitas mereka serta mendapatkan dukungan dari pemerintahan. Hasil melonjaknya ekonomi membuat banyak negara mendukung para pelaku sektor kreatif dan berharap ekonomi kreatif akan menjadi salah satu pilar pemasukan dan perekonomian di negara. Di Indonesia sendiri, gaung ekonomi kreatif mulai terdengar saat pemerintah mencari cara untuk meningkatkan daya saing produk nasional dalam menghadapi pasar global. Oleh karena itu, pemerintah melalui Departemen Perdagangan yang bekerja sama dengan Departemen Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta didukung oleh Kadin membentuk sebuah tim yang bertujuan untuk menempatkan produk Indonesia menjadi produk yang dapat diterima di pasar internasional dengan tetap memiliki karakter nasional. Setelah menyadari akan besarnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap negara, maka pemerintah melanjutkan studi yang lebih intensif dan meluncurkan pengembangan ekonomi kreatif di negara kita. Manfaat ekonomi kreatif. Mengingat peran ekonomi kreatif yang semakin meningkat bagi perekonomian suatu wilayah, terutama terhadap pengembangan ekonomi berbasis usaha mikro kecil menengah atau UMKM, maka tidaklah heran jika semakin banyak kota yang menjadikan ekonomi kreatif sebagai ujung tombak dan katalisator pengembangan ekonomi daerahnya. Dalam konteks globalisasi, daya saing merupakan kunci utama untuk bisa sukses dan bertahan. Daya saing ini muncul tidak hanya dalam bentuk produk dalam jumlah banyak, namun juga produk yang berkualitas. Kualitas produk tersebut dapat diperoleh dengan menciptakan suatu produk yang inovatif dan berbeda dari wilayah lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya ekonomi kreatif, manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan yang pertama yaitu dapat menciptakan lapangan kerja.
Yang kedua, membentuk masyarakat menjadi lebih kreatif. 3. Terciptanya kompetisi bisnis yang sehat. 4. Membantu mengurangi angka pengangguran. 5. Meningkatkan inovasi yang berada di berbagai bidang. Contoh ekonomi kreatif. Berikut merupakan bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama yaitu periklanan atau advertising. Dari dulu, untuk membuat suatu iklan memang dibutuhkan orang yang memiliki ide-ide kreatif, agar iklan yang dibuat bisa menarik perhatian konsumen. Periklanan ini bisa dijadikan sebagai ajang para pelaku ekonomi kreatif untuk menawarkan jasanya dalam membuat iklan. Pembuatan iklan ini tidak hanya memuat ide kreatif saja, tetapi juga menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Potensi industri ini pun tidak perlu dilakukan lagi. Pertumbuhan belanja iklan nasional bisa mencapai 5-7% setiap tahunnya. Ditambah lagi, iklan mempunyai soft power yang berperan dalam membentuk pola konsumsi, pola berpikir, dan pola hidup masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting apabila subsektor ini dikuasai oleh SDM lokal. 2. Arsitektur. Konsep ekonomi kreatif juga bisa dilakukan dalam bidang pembangunan atau arsitektur. Hal itu tentu saja bisa, karena di zaman yang semakin maju ini, banyak generasi-generasi milenial yang ingin mempunyai konsep rumah atau hunian yang estetik. Tidak hanya untuk membangun rumah saja, ekonomi kreatif ini bisa dimasukkan dalam semua bidang terkait arsitektur, seperti perencanaan kota, kegiatan teknik sipil, pembangunan taman kota, dan masih banyak lagi. Ekonomi kreatif ini sangat cocok dan pas untuk semua bidang terkait arsitektur. 3. Pasar barang seni. Pasar barang seni merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi. Dalam bidang ini, konsep ekonomi kreatif sangat dibutuhkan di dalamnya, karena seni memang berhubungan erat dengan ide kreatif dan inovatif. Semua seni membutuhkan kreativitas yang tinggi, seperti patung, lukisan, hingga musik. Para seniman bisa menambahkan konsep ekonomi kreatif ini ke dalam kehidupan seni mereka. Hal ini bisa dilakukan untuk melakukan sebuah pameran seni atau lelang. 4. Kerajinan atau craft. Para pengrajin bisa memasukkan konsep ekonomi kreatif dalam usaha kerajinan, walaupun kerajinan biasa diproduksi dalam jumlah yang relatif sedikit. Tetapi hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi para pengrajin untuk memakai konsep ekonomi kreatif. Karena walaupun kerajinan yang dihasilkan tidak banyak, tapi kualitas dari kerajinan tersebut bisa mengangkat nama pengrajinnya. Kerajinan pada umumnya memang masih dibuat dengan cara tradisional. Disinilah dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan ide kreatif untuk menciptakan kerajinan yang berkualitas. Jika para pengrajin di Indonesia menerapkan hal ini, maka bisa dipastikan kerajinan dari Indonesia bisa mendunia nantinya. 5. Desain. Kegiatan desain memang sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kreatif di bidang ini. Mulai dari mendesain sebuah produk, desain grafis, desain interior, dan lainnya memang sangat membutuhkan kreativitas di dalam pembuatannya. Bagaimana cara membangun ekonomi kreatif di masa pandemi? Berikut adalah beberapa cara yang dapat digunakan oleh para pelaku ekonomi kreatif agar dapat beradaptasi di situasi pandemi. Yang pertama, pilih usaha sesuai minat. Hal pertama dan utama yang harus dilakukan ketika ingin memulai suatu usaha yaitu menentukan jenis produk yang akan dijual. Sebaiknya tekuni hal-hal yang memang kita gemari, karena akan lebih mudah untuk menjalankan usaha tersebut, apalagi yang sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. 2. Ubah tantangan menjadi peluang. Sebagai pengusaha yang baik, kita harus dapat melihat produk apa yang sedang banyak digemari oleh masyarakat. Meski begitu, pastikan produk kita memiliki ciri khas dibandingkan dengan produk lainnya.
Lakukan sebuah inovasi, bila perlu berkolaborasi dengan pihak lain yang berpotensi meningkatkan nilai dari produk kita. 3. Buat strategi marketing dan tingkatkan kualitas produk. Di era pandemi ini, sebagian besar kegiatan usaha dilakukan secara online. Karena itu, kita harus mampu membuat strategi marketing dengan baik. Menjual produk secara online tidak sekedar mengunggah foto, lalu menunggu pelanggan memesan produk. Kemampuan promosi juga sangat penting. Pemilihan media untuk promosi juga harus diperhatikan. Kita pun harus bijak dalam mengatur seluruh anggaran yang digunakan untuk kegiatan usaha kita. Selain itu, peningkatan kualitas produk sangatlah penting saat mengunggah foto ke dalam platform online atau sosial media. Pastikan bahwa foto tersebut sesuai dengan keadaan aslinya, agar para pembeli tidak merasa kecewa dengan hasilnya. Bagi penjual produk pakaian, pastikan untuk menggunakan ukuran standar untuk memudahkan para calon pembeli. Peluang usaha kreatif. Berikut adalah beberapa contoh peluang usaha yang dapat dilakukan oleh para kaum milenial. Di antaranya yaitu online shop, dropship, florist, influencer, catering, beauty planner, crafter atau pengrajin, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan materi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.